Lahir baru adalah istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan Kristen. Tetapi pernahkah kita bertanya, apa sih pentingnya lahir baru? Di Alkitab ada percakapan antara Yesus dan seseorang bernama Nikodemus yang merupakan seorang petinggi Yahudi yang adalah anggota Sanhedrin. Di ayat yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan di ayat 5, Yesus menekankan lagi, jika seseorang tidak dilahirkan kembali oleh air dan roh, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dari ayat ini, kita bisa berkesimpulan bahwa menurut Yesus, dilahirkan kembali itu sangat penting. Karena dengan seseorang sudah dilahirkan kembali, maka dia baru bisa melihat kerajaan Allah dan juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang lebih menarik, di ayat yang ke-7, Yesus justru mengatakan bahwa Nikodemus, seorang petinggi agama Yahudi, dia harus dilahirkan kembali. Padahal kita tahu, orang Yahudi seperti Nikodemus ini punya kehidupan moral yang sangat baik dan dia menjalankan hukum Taurat dengan baik. Tapi bagi Yesus, dia harus dilahirkan kembali. Ini berarti seseorang yang lahir baru itu lebih dari sekedar seseorang yang punya kehidupan moral yang baik. Lalu, bagaimana kita tahu seseorang itu sudah dilahirkan kembali? Apakah teman-teman sudah dilahirkan kembali? Apakah saya sudah dilahirkan kembali? Istilah lahir baru atau dalam bahasa Inggris born again ini sebenarnya mirip dengan proses kelahiran itu sendiri. Sama seperti orang yang terlahir ke dunia ini, dia tidak memiliki andil apa-apa. Demikian juga dengan proses lahir baru. Lahir baru adalah sesuatu yang Allah lakukan untuk kita, yang tidak bisa kita capai atas usaha kita sendiri. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan seorang bayi, maka bayi itu tidak bisa melahirkan dirinya sendiri. Dia harus dilahirkan oleh sang ibu. Seperti pengalaman para ibu dalam melahirkan anaknya, sang ibu harus berkorban untuk menahan kesakitan agar dia bisa melahirkan. Dan ini juga yang Tuhan lakukan untuk kita, untuk melahirbarukan kita. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dia tidak hanya berkorban dan menderita bagi kita, bahkan dia juga harus mati supaya kita bisa lahir baru. Jadi lahir baru dimulai dari karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, di mana Yesus berkorban, mati dan bangkit bagi kita, dan menganugerahkan hidup baru itu kepada kita. Nah, lalu apa dampak kelahiran baru terhadap kehidupan kita? Yang pertama, kita akan memiliki perspektif yang baru. Sama seperti yang Yesus katakan di ayat 3 tadi, ketika seseorang dilahirkan kembali, maka dia sudah mampu melihat kerajaan Allah. Bukan nanti ketika mati, tetapi sudah bisa melihat kerajaan Allah sekarang ketika masih hidup di dunia ini. Banyak orang-orang yang saya kenal dan juga saya sendiri mengalami hal ini. Ketika saya dilahirbarukan, saya punya kepekaan yang lebih yang Tuhan berikan untuk bisa melihat dan bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan inilah yang Yesus maksudkan sebagai kerajaan Allah. Dan dampak yang kedua dari seseorang yang dilahirkan baru adalah dia diberikan identitas baru. Sama seperti bayi yang dilahirkan ke dalam sebuah keluarga. Ketika kita dilahirbarukan, kita juga dilahirkan ke dalam sebuah keluarga kerajaan Allah. Karena itu, hanya orang yang sudah lahir baru saja yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan identitas baru yang Allah berikan kepada orang yang dilahirbarukan ini membuat kita memiliki tugas baru juga. Seperti yang dikatakan di Efesus 2 ayat 10. Kita punya tujuan hidup yang baru, yakni mengerjakan pekerjaan Allah yang sudah Allah siapkan sebelumnya untuk kita. Dan sekarang hidup kita hanya berfokus kepada pekerjaan yang Allah siapkan untuk kita, atau yang biasa kita sebut dengan panggilan
yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah lahir baru menurut pengalaman dan pemahaman saya. Lahir baru menurut pengalaman dan pemahaman saya adalah sebuah kondisi di mana kita diberikan kepekaan yang baru, pembaharuan pikiran, dan juga kita diberikan identitas yang baru karena mempercayai karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan karena dengan percaya itu, kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Tapi kita tidak hanya menjadi hamba-hambanya saja, tetapi karena kita dilahir barukan oleh Tuhan, maka kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kerajaannya, dan juga yang juga menghidupi hidup yang mencerminkan orang tua atau sang Bapa kita, yakni Tuhan itu sendiri yang melahir barukan kita. Karena itu teman-teman, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah dilahir barukan? Kalau belum, apakah teman-teman mau dilahir barukan? Karena sekali lagi, berdasarkan apa yang Yesus sampaikan, tanpa seseorang dilahir barukan terlebih dulu, maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah dan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.